Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia, NIM 1810501031, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Salam komunikasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu efektivitas pembelajaran metode daring terhadap hasil belajar mahasiswa KPI Angkatan 2018 UIN Raden Patah Palembang. Adapun latar belakang masalahnya adalah kondisi pandemi COVID-19 telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Untuk memutuskan rantai penularan virus tersebut, banyak pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa selama pandemi, proses pembelajaran dilakukan melalui penyelenggaraan Learn from Home (LFH) atau belajar dari rumah. Daring ini juga merupakan alternatif yang dirancang pemerintah dalam mengatasi permasalahan dan proses belajar mengajar tatap muka masyarakat global akibat pandemi. Pada mulanya, tujuan dari program daring ini adalah agar mahasiswa dapat mengakses materi dan sumber materi tanpa batas dan waktu. Biasanya daring menggunakan model alternatif berbasis internet dan Learning Management System atau LSM, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Untuk mahasiswa KPI UIN Raden Patah Palembang ini sendiri, kampus telah menyediakan wadah yang digunakan mahasiswa untuk belajar meskipun tanpa tatap muka. Namun ternyata perubahan metode pembelajaran ini tidak serta-merta berjalan lancar dan dapat diterima oleh mahasiswa dan dosen. Mahasiswa yang langsung bisa beradaptasi dengan baik karena memiliki basic melek teknologi yang baik, dan ada mahasiswa yang benar-benar awam terhadap teknologi dan memiliki kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Banyak keluhan mahasiswa tentang permasalahan yang sering dirasakan ketika belajar daring. Yang paling utama adalah tentang fasilitas yang dibutuhkan, misalnya jaringan internet, laptop, komputer, telepon seluler, dan masih banyak lagi keluhan yang lainnya. Sebagaimana permasalahan yang telah dijabarkan di atas menjadi ide bagi penulis untuk mengangkat permasalahan dalam penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana keefektivitasan pembelajaran metode daring terhadap hasil belajar mahasiswa KPI Angkatan 2018 UIN Raden Patah Palembang. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis terhadap data yang telah penulis kumpulkan melalui sebaran angket, wawancara dengan objek terkait, dan literatur terkait permasalahan yang sedang diteliti. Dengan menggunakan metode pendekatan secara deskriptif, penulis mencoba menganalisis hal-hal terkait pembelajaran maupun hasil pembelajaran para mahasiswa yang dilakukan secara daring akibat pandemi COVID-19. Karena dalam metode ini penulis dapat menjelaskan secara mengerucut dan fundamental dari cakupan permasalahan yang luas berdasarkan pendekatan objek penelitian terkait yang didukung data baik dari website, wawancara objek terkait maupun jurnal yang relate terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, dengan menggunakan metode ini juga lebih menguntungkan para pembaca karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mudah dipahami oleh pembaca untuk memfokuskan diri terhadap tujuan yang ingin dituju oleh penulis dengan bentuk deskriptif, sehingga hasil penelitian mudah dicerna berdasarkan penelitian yang telah diuji. Ada kerangka teori. Yang pertama ada efektivitas. Efektivitas ini adalah kemampuan menghasilkan hasil yang diinginkan atau kemampuan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Ketika sesuatu dianggap efektif, itu berarti memiliki hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau menghasilkan kesan yang dalam dan hidup. UNESCO mendefinisikan efektivitas atau pendidikan keluaran dari tinjauan atau analisis khusus, misalnya tinjauan efektivitas pendidikan WESC atau laporan efektivitas institusional.
yang mengukur atau kualitas pencapaian tujuan pendidikan tertentu atau sejauh mana lembaga pendidikan tinggi dapat diharapkan untuk mencapai persyaratan atau kriteria khusus yang telah ditetapkan oleh pendidikan tinggi. Yang kedua ada daring. Menurut KBBI, Kemendikbud mendefinisikan daring sebagai akronim dalam jaringan yang berarti terhubung secara tidak langsung tanpa tatap lewat muka, jenjang komputer, internet, dan sebagainya. 3. Ada pembelajaran. Jackne mendefinisikan pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Jackne mengemukakan teorinya lebih lengkap dengan mengatakan bahwa pembelajaran yang dimaksud untuk menghasilkan belajar, situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. Nah, yang keempat ada hasil belajar. Menurut Umar Hamalik, hasil belajar adalah bila seseorang belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar merupakan upaya yang menyangkut aktivitas otak, proses berpikir, termasuk dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kelima, teori yang saya gunakan adalah teori use and gratification. Di sini peneliti menggunakan teori use and gratification sebagai pisau bedah dalam menganalisa permasalahan yang diambil pada penelitian ini dan mengkorelasikannya dengan data argumen dan perspektif sehingga menghasilkan temuan yang variabel. Teori use and gratification ini adalah salah satu teori komunikasi massa di mana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa sebagai penentu pemilihan pesan dan media. Dalam hal ini, pemirsa merupakan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang sebagai objek penelitian. Pemirsa dilihat sebagai individu aktif dan memiliki tujuan. Mereka bertanggung jawab dalam pemilihan media yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan individu tahu kebutuhan mereka dan bagaimana memenuhinya. Media dianggap hanya menjadi salah satu cara pemenuhan kebutuhan dan individu bisa jadi menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka atau tidak menggunakan media dan memilih cara lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.